Es tehmu jek oke ra? Masih. Ya kono didol kok. Dakwah dia menghina seorang penjual teh dengan ketawa, dengan maksud menghina sekali. Candaan yang baik itu membuat orang tertawa bersama, bukan menertawakan orang lain atau menjadikan orang lain objek untuk ditertawai. Topik parenting kita kali ini berhubungan dengan masalah penghinaan yang menjadi candaan yang lagi ramai menjadi perbincangan di media elektronik dan media sosial saat ini. Apalagi penghinaan yang dijadikan candaan ini dilakukan oleh seorang tokoh agama yang seharusnya menjadi panutan dalam masyarakat. Tetapi ingat, ini bukan hanya soal Gus Miftah saja. Ini bisa terjadi pada siapa saja. Kebetulan yang muncul di publik saat ini berkaitan dengan Gus Miftah. Masalah yang muncul dari ucapan Gus Miftah yang dianggap menghina seorang penjual es dapat menjadi pelajaran penting bagi orang tua dalam mendidik anak-anak, terutama tentang cara menghargai orang lain. Yang pertama, ajarkan anak menghormati semua orang. Ajarkan kepada anak-anak bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai dan kontribusi bagi masyarakat. Ajarkan anak-anak bahwa tidak ada pekerjaan yang rendah atau hina selama dilakukan dengan jujur dan bermartabat. Ajarkan mereka untuk menghargai semua profesi, termasuk profesi yang terlihat sederhana, seperti penjual es teh. Tunjukkan kepada anak teladan dalam berbicara. Itu hal yang kedua. Ingatkan anak-anak bahwa ucapan yang tidak bijak bisa melukai hati orang lain. Orang tua perlu menunjukkan bagaimana berbicara dengan sopan, menghormati, dan tidak merendahkan orang lain. Jadilah teladan dalam berkomunikasi, baik di rumah maupun di luar. Dorong anak-anak untuk memiliki empati, sehingga mereka mengerti pentingnya berbicara dengan penuh kasih. Yang ketiga, ajarkan empati dan kepedulian kepada anak-anak. Ajarkan anak-anak untuk memahami perasaan orang lain sebelum berkata atau bertindak. Anak-anak bisa ditunjukkan kasus ini sehingga mereka belajar bahwa ucapan yang tidak bijaksana bisa menyakiti hati orang lain. Yang keempat, ajarkan anak-anak bahwa humor atau candaan tidak boleh melukai. Candaan yang baik adalah yang membawa kebahagiaan, bukan yang menyakiti. Ajarkan anak-anak bahwa lelucon yang mengandung penghinaan, sindiran, atau merendahkan orang lain bukanlah bentuk humor yang sehat. Sebelum bercanda, pikirkan apakah candaan itu pantas atau tidak, atau apakah melukai perasaan orang lain atau tidak. Jangan bercanda tentang hal-hal sensitif seperti pekerjaan, fisik, atau status sosial. Ingatlah bahwa belum tentu semua orang nyaman dengan candaan yang kita lakukan. Candaan yang baik itu membuat orang tertawa bersama, bukan menertawakan orang lain atau menjadikan orang lain objek untuk ditertawai. Yang kelima, bangun sikap rendah hati dalam diri anak-anak. Sikap rendah hati adalah nilai penting yang harus ditanamkan sejak dini. Ajarkan anak-anak untuk tidak merasa lebih baik dari orang lain, tetapi selalu berusaha menghargai kelebihan dan perjuangan orang lain. Yang keenam, ajarkan pentingnya meminta maaf. Ingatkan anak-anak bahwa kalau mereka melakukan kesalahan dan melukai perasaan orang lain, mereka harus mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf dengan tulus. Kesediaan Gus Miftah untuk meminta maaf, meskipun setelah dikritik banyak orang, adalah juga contoh yang baik. Nah, ajarkan kepada anak-anak bahwa meminta maaf adalah langkah penting untuk memperbaiki hubungan. Mengakui kesalahan dan meminta maaf bukan berarti kita lemah, tetapi menunjukkan keberanian untuk bertanggung jawab. Marilah sebagai orang tua kita membantu anak-anak untuk membentuk pribadi yang menghargai, peduli, dan rendah hati dalam berelasi dengan orang lain. Melalui kasus Gus Miftah ini, kita diingatkan untuk selalu berhati-hati dalam bertindak dan berbicara. Didiklah anak-anak agar mereka tumbuh menjadi individu yang empati, bijak, dan penuh kasih dalam perkataan maupun perbuatan. Terkait dengan candaan atau humor, jadikan humor sebagai alat pemersatu, bukan pemecah belah.